Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya tuh gini, kalau ingin menghadirkan salam, Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, itu ada beberapa yang bisa kita ungkapkan. Ada yang pendek. Yang pendek tuh kalau mau dituliskan bisa dalam bentuk salam misalnya. Nah, saya lebih mendahulukan itu dibandingkan dengan menuliskan as misalnya, ASS gitu ya. Kalau sudah paham nggak ada masalah, tidak disoal dalam bentuk itu. Tapi kalau ingin misalnya kita lebih nafas dengan bahasa Arab dan memang isyarat Quran, kalau mau disingkat tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkatan yang paling pendeknya salam. Ya, salam. Itu bisa ditemukan misalnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-24. Ya, paling kanan sebelah bawah tuh di mushaf standar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang tamu-tamu yang datang ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mampir sebelum datang ke tempatnya Nabi Lut. Ya, karena Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Ya, alaihissalam, beda distrik tinggalnya, tapi ada di satu masa. Ya, kalau misalnya ya sekarang ilustrasinya ya, ilustrasi. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Villa Citra, Nabi Lut di Wai Halim misalnya kan. Misal contoh saja ini ya, contoh. Jadi umatnya Nabi Lut itu sudah menantang azab posisinya. Sudah menantang azab dan meminta buktikan kebenaran dan kerasulannya Lut alaihissalam itu dengan hadirnya ancaman yang dimintakan itu lewat azab. Ya, maka sudah diingatkan juga, tidak peduli, sudah diberikan peringatan malah menantang balik, ya berlakulah apa yang mereka inginkan. Maka diutuslah malaikat-malaikat untuk mengabulkan apa yang mereka mintakan setelah sulit diberikan petunjuk dengan berbagai cara. Maka sebelum datang ke tempat Nabi Lut alaihissalam, mampir malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabulkan doa-doa terbaik yang pernah dimohonkan bahkan sejak dulu, semenjak beliau itu hijrah, meninggalkan kediamannya karena terusir dari keadaan kaumnya ketika mengajak kepada kebaikan. Nah, itu nanti diantara komitmen dan doa yang Allah sudah janjikan dijawab bahkan sebelum dimintakan. Itu nanti di surah Maryam, surah ke-19 ya, di ayat ke-49 sampai 50-nya itu. Falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam konsisten untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kaumnya yang enggak mau diajak ya kepada kebaikan, baik itu secara ritual spiritual menyembah Allah ataupun menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebaikan, kemaslahatan. Kaumnya memilih untuk bertahan kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang memang sangat merugikan. Maka secara singkatnya kita tahu kisahnya ya, sampai beliau dibawa ke hadapan banyak orang, sampai dikumpulkan kayu bakar, sampai dibakar dan sebagainya, dan ditunjukkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan tempat itu, memilih meninggalkannya untuk membawa orang-orang lain yang masih mau mendengar beliau. Maka pindahlah tempat, itu namanya dari bagian fikih dakwah nanti. Ya, kalau ada orang-orang yang keras hati, ya, kemudian bisa pindah terlebih dahulu untuk memberikan kesan. Ya, misal pindah dulu ke tempat lain supaya orang tempat itu bisa melihat, oh ini kebaikannya, kemuliaannya. Ya, syukur-syukur kemudian didoakan supaya melembut hatinya. Sehingga dengan satu masa, satu keadaan bisa sadar, bahkan bisa kembali diminta. Seperti yang terjadi pada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Mekah kan hijrah ke Yathrib, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Mekah melihat banyak kebaikannya sampai kembali lagi ke Mekah kan. Ya, untuk kemudian menebarkan risalah dengan lebih kuat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ketika Ibrahim alaihissalam konsisten dengan kemuliaan, kebaikan dan mendekat kepada Allah, dijanjikan oleh Allah bahwa istri beliau itu yang divonis secara medis tidak akan mungkin punya keturunan karena maaf divonisnya nanti mandul dan nanti sudah masuk masa menopause-nya. Ya, tapi yang terjadi apa? Ketika beliau hijrah dan mulai menetap, maka datanglah pengabulan doa dari Allah. Itu berita baiknya melalui malaikat yang langsung datang ke rumahnya memberi kabar. Ya, memberi kabar yang langsung didengar istrinya sendiri. Yang tadi mau ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke situ. Itu diabadikan nanti kisahnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam qaumun munkarun. Apakah Anda pernah dengar kisah yang sangat menginspirasi tentang para tamu-tamu dari kalangan malaikat yang datang ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mampir sejenak sebelum ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam? Mereka menyamar
dalam keadaan seperti tampilan manusia laki-laki datang ke situ ya malam-malam mengucapkan salam. Qalu salama, ya mereka mengatakan assalamualaikum. Nah itu kalau mau disingkat salama, dijawab qala salam, waalaikumsalam. Jadi kalau ingin menyingkat bahasa Quran yang ditampilkan itu setidaknya kalimatnya salam ya, seperti yang dituliskan di sini. Atau kalau mau ngetik SMS di WA dan sebagainya, kalau terlalu panjang saya cukup salam, itu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau sudah seperti itu jawaban kita boleh lebih panjang kalau diucapkan. Tapi kalau dituliskan pun salam boleh dengan dalil tadi. Cuma kita menjawab dalam hatinya dengan lebih lengkap, lebih bagus.